Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Malam pembebasan telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai dan menjadi berbesar hati. Maka inilah yang menjadi harapan umatmu, yakni keselamatan orang benar dan kebijaksanaan para musuh. Sebab dengan suatu tindakan yang sama, engkau telah menghukum para lawan dan serentak memuliakan kami. Setelah kami kau panggil kepadamu, diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban, dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci akan sama-sama ambil bahagian baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dan dalam pada itu mereka sudah mulai mendengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi pusakanya. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang
kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya.
Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambaikan kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di muka bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Anak Manusia akan datang. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya
dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Petrus bertanya, Tuhan, kami sajakah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, ataukah juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan, minum, serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut darinya. Dan siapa saja yang dipercaya banyak, akan lebih banyak lagi yang dituntut darinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita tahu dalam dunia sekarang, di seluruh dunia menuju kepada pemunduran ekonomi yang tidak menentu, dan kita tahu di negara-negara barat seperti Amerika, sesusah-susahnya kita di sini, di sana lebih susah. Kalau di sana tidak ada makan, memang tidak ada makan. Kalau kita masih ada lagi lembiding, daun ubi, gol, dan masih lagi banyak makanan di hutan mau makan. Tapi di negara-negara barat, Eropa, keadaan krisis ekonomi di sana sangat teruk, membuatkan mereka berhadapan setiap hari, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais malam belum tentu ada makan. Mungkin kita tidak terasa sebab kita tidak pernah menghidupi dalam keadaan yang 4 musim. Kita baru 2 musim pun sudah komplain. Dan inilah manusia berlumba-lumba untuk mendapat sesuatu, sesuap nasi, dan berlumba-lumba untuk sanggup lakukan apa saja termasuk korupsi untuk hidup dengan uang, dengan kekayaan. Inilah yang ditawarkan oleh dunia dan si jahat bagi kita, supaya kita tidak lagi memikirkan Tuhan, tidak lagi datang ke gereja. Sebab mencari, tetapi kebahagiaan sebenarnya bukan memiliki apa yang kita ada, tapi memberi apa yang kita ada. Bila kita memberi dan memberi berkat kepada orang lain. Pembacaan minggu lalu tentang orang kaya. Tentang orang kaya yang kaya bukan main. Dia banyak ladang dia, kalau dalam konteks kita, dia banyak kelapa sawit. Dan apabila dia sudah banyak itu pendapatan, dia buat gudang dia lebih besar, lebih banyak. Tapi, dan dia berkata kepada hati dia, ini minggu lalu pembacaan, dia berkata kepada diri dia, dia bilang, jiwaku, kau akan hidup lebih panjang dan kau punya harta akan menjaminkan keselamatan untuk kau. Kau jangan lagi takut dan tidurlah. Tapi Tuhan berbicara dalam perumpamaan Tuhan Yesus minggu lalu. Malam ini jiwa kau akan kau ambil, dia bilang. Untuk apakah semua itu harta-harta yang kau kumpul selama ini? Kau tidak mau kongsikan, kau kumpul, kemudian
malam itu jiwa kau diambil. Jadi untuk siapa itu? Untuk anak kau yang tidak pada pergi sembahyang, untuk anak kau yang selalu melawan, untuk anak kau yang selalu memberontak, mungkin untuk mereka. Jadi kau, apa yang kau ada? Jadi itulah dikatakan Yesus minggu lalu, jangan mengumpul harta yang tidak kekal, jangan tamak, jangan kedokut, kongsikan. Semua itu adalah berkat untuk dikongsikan bersama, bukan berkat untuk diri sendiri, tetapi kongsikan bersama. Itulah minggu lalu saya bilangkan, punya pembacaan banyak orang yang jual ikan. Mau tahu apa jual ikan dalam bahasa Inggris? Shellfish. Hari ini, pembacaan pada hari ini juga mengingatkan kita sesuatu, tetapi hari ini Yesus mau mengingatkan murid-muridnya yang kecil itu. Sebelum ini bangsa Israel adalah bangsa pilihan, tapi selepas itu lama-lama mereka jadi sisa-sisa Israel. Dan sebab itulah Yesus memanggil murid-muridnya yang 12 orang itu menjadi wakil bagi 12 suku bangsa Israel. Dan hari ini mereka jangan takut. Yesus katakan, pembacaan pertama juga memberitahu tentang pengharapan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjanjikan dan janjinya adalah tepat. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jangan kamu takut, dia bilang. Kita mempunyai Bapa yang besar, bah, Tuhan yang besar. Do not be afraid, dia bilang, bah. Dan jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Jualah segala milikmu. Satu cabaran kan, kita mengumpulkan harta, bagus juga, tapi untuk di sini saja. Tetapi jiwa kita perlu makanan. Tubuh badan kita perlukan makanan juga, tapi jiwa kita perlu makanan. Makanan apa yang kita mau kasih makan sama dia? Uang kamu tidak boleh. Harta kamu tidak boleh. Apa yang boleh kasih makan jiwa kita yang kosong ini adalah apa yang dikatakan Yesus, akulah roti hidup. Roti yang turun dari surga. Dan inilah dia akan memberikan dirinya. Satu produk yang tidak ada produk lain yang dapat mencipta. Hanya dalam diri Yesus kita mempunyai, akan mendapat kehidupan kekal apabila kita memiliki Tuhan Yesus. Dan di sini kita lihat juga, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Tapi sebelum itu, apa yang kita ada ini kan bukan untuk diri kita tahu, untuk dikongsikan bersama kepada orang-orang yang memerlukan. Kenapa kamu menjadi guru? Bukan semua orang boleh jadi guru tahu. Kalau semua orang jadi guru, siapa jadi murid? Dan kamu dipanggil menjadi guru supaya kamu boleh membantu anak-anak yang tidak berkemampuan untuk ikut tuition. Ada dua jenis tuition. Satu tuition tumpung, satu tuition untuk belajar. Jadi, jadilah berkat kepada anak-anak kampung, anak-anak yang tidak berkemampuan untuk ke sekolah. Ada satu berita yang sangat hangat 2-3 tahun yang lalu. Ada ini budak kampung. Setiap hari, sebab rumah dia tidak ada listrik, dia pergi itu street light kan, pergi lampu di jalan raya itu kan sana dia belajar. Lama-lama jadi perhatian kepada netizen. Dan melihat dia setiap malam, dia pergi Lampung, dibawa itu lampu street light kan, dia belajar di sana. Sampai pagi, sampai tengah malam. Pakai kotak saja dan dia belajar. Dan apabila orang melihat dia dan memberi dia peluang untuk bersekolah, dan dia mempunyai result yang sangat bagus. Jadi itulah saya katakan, jadilah berkat kepada orang lain. Jika kamu seorang peguam, misalnya, bantulah orang yang tidak mampu bayar untuk mendapat hak dia. Seperti tanah, seperti dituduh mencuri dan semua itu, bantu. Itu juga cara kita bersedekah, bah. Kita pikir ini saya mati-mati cari, macam juga ada satu orang waktu saya belajar di Rom, saya mau kasih ingat dulu ini cerita, sebab di sana banyak ini pencopet, banyak ini skema yang duduk diam-diam dan mencuri kau punya pickpocket. Dan ada nih satu waktu saya pergi belajar di sana dulu tuh, di setiap gate mesti ada peminta sedekah. Tapi peminta sedekah dia adalah yang gemuk-gemuk, gigi emas lagi.
orang Armenian, orang Turki, semua pada satu hari. Sudah pun saya tidak duit, tidak kredit card lagi. Memang pun tidak duit pada kredit card. Jadi waktu itu balik-balik limpas, selalu dia minta, itu perempuan tua itu minta, dia bilang, soldi papavore, dia bilang, duit please, dia bilang. Jadi saya bilang, Allah kami tidak ada duit, saya bilang kan, please, dia bilang, oke. Saya sama kawan saya, padri dari Sarawak itu, dan saya kasih dia 20 sen, duit euro. Terus dia marah, ini sejakah? Saya kasih tahu kau, siapa kau? Kami mati-mati pergi sekolah, kau di sini senang-senang minta. Cari kerja, kau ini duduk di sini, kau pemalas. Saya cakap dalam bahasa Malaysia lah, dia tidak paham. Jadi selepas itu, you lazy. Why don't you go and look for job? You're fat, you got gold tooth, saya bilang dalam bahasa Italian. Terus dia cakap, dia bilang, ini pun kerja dia bilang. Terus tersentuh hati saya. Kau ingat senang kamu minta sedekah. Ini pun kerja dia bilang. Coba pikir, ya betul juga. Terus saya kasih dia banyak sedikit lah. Bisa tiap hari, bisa hari-hari pergi sekolah kan. Dan selepas itu, sebelum saya balik pergi Sabah, saya pergi peluk lagi dia. Thank you. Karena kau mengajar saya untuk bersedekah walaupun sedikit. Tapi saya cakap malah yuk, mana dia mengerti. Jadi kita lihat, sebab itulah kan, jualah segala milikmu dan bersedekahlah. Bersedekah bila kita bersedekah, bukan kita mengajar orang itu tahu, tapi mengajar diri kita untuk lebih murah hati. Sebab Tuhan itu murah hati Dia memberikan anaknya Yesus supaya kita boleh hidup Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat dicuri pencuri, dan yang tidak dirusak oleh ngengat, yang tidak akan bertegar. Sebab itulah, carilah kerajaan Allah dulu, yang lain itu don't worry, Carilah kerajaan Allah dulu. Memang penting harta dunia, tetapi kau cari sesuatu yang boleh bertahan, walaupun gempa bumi dia tidak akan rusak, Dan harta yang tidak dimakan ngengat itu adalah Kristus. Milikilah Yesus dalam hidup kamu. Milikilah dia. Sebab dia adalah harta yang tidak ternilai. Lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada mutiara. Bila kamu memiliki Yesus, kamu memiliki segala-galanya. Apa yang kamu ada sekarang itu, kamu tidak akan puas hati. Bila kamu ada handphone sentiasa akan upgrade. Dan kamu tidak akan puas, kamu akan mencari yang lebih canggih-manggih lagi. Jadi begitu juga, kebahagiaan bukan terletak apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita kongsikan kepada orang lain. Terutama kepada anak-anak kamu, suami kamu, istri kamu, dan masyarakat. Jangan terlalu mengira, bila kamu memberi, tengok nama aja saya kasih, tapi tengok macam juga pernah saya melayani di satu tempat, dia derma tutung sampah, dia derma banyak Bila dia tidak kena pilih, dia ambil balik semua apa yang dia kasih derma itu. Jadi itulah sebabkan carilah Tuhan dulu, selagi dia boleh dijangkau. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika Tuhan itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintunya. Dan Yesus juga memperingati murid-muridnya supaya sentiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangan kita leka dengan pesta pora, dengan kemabukan, dengan apa yang ada dalam dunia ini, sebab semua itu hanya sementara saja. Tetapi berjaga-jagalah. Banyak kita selama beberapa tahun ini, kita telah dihantui, kita telah dikejutkan dengan berbagai peristiwa yang kita tidak paham, yang kita tidak mengerti, yang kita pikir bahwa kita tidak akan dapat tembus tahun-tahun yang lalu. 5 hari bulan 6 2015, ngam beberapa bulan saya berada di sini. Semua pun tidak tahu apa yang berlaku, tiba-tiba gempa bumi. Sejarah manusia berubah di Ranau dan di Sabah. Dan selepas itu pada 2019 memasuki 2020, semua sudah merancang untuk berziarah, terbang melancung dan melencong. Tiba-tiba pandemik datang. Tanpa diduga, dan semua orang tidak dapat terima, banyak yang mati. Dan tiba-tiba juga sekarang semua sudah oke, tiba-tiba monkeypox lagi datang. Kita lagi dihantui dengan kematian.
Tiba-tiba lagi US dan China mau start perang dunia ketiga. Tiba-tiba lagi semua keluar yang membuatkan kita tidur tidak lena, mandi tidak basah. Dan semua ini karena kita memikirkan apa yang tidak kekal. Cari sesuatu yang kekal. Cari Yesus. Di mana kita boleh dapat dia? Pertama, dalam Misa Kudus. Setiap kali kita merayakan Misa Kudus, bukan saja kita mendengar firman Tuhan yang hidup, yang membangkitkan iman kita, tetapi yang menyelamatkan kita apabila kita menyambut tubuh dan darahnya. Itulah saudara-saudari. Carilah sesuatu yang kekal. Carilah sesuatu yang dapat menjamin kita punya kehidupan, Mbah. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Kalau kita buat yang terbaik, akan datang terbaik juga. Seperti ini cerita, ada nih satu orang ama kan, dia meninggal dan dia punya tuan rumah pun meninggal. Cerita sajalah. Selepas itu kan di surga, rumah dia punya ama lebih besar daripada rumah tuan dia. Jadi tuan dia bilang, kenapa pula rumah ama saya besar, rumah saya kecil? Dia bilang, sebab masa dia di dunia, dia beramal, dia berdoa, dia sentiasa menjaga keselamatan tuannya, anak-anak tuannya, dan sentiasa berdoa. Apa yang dia bina di bumi ini, dia bina di sana. Jadi yang orang kaya ini, tuan dia pergi sembahyang pun tidak ada masa, beramal pun tidak ada masa, dan semua. Jadi rumah dia sana, apa yang kau buat di sini, kecil jadi sana. Jadi itulah sebabkan penting juga harta, tapi jangan kita kena kontrol oleh harta itu. Macam yang musim pandemik keladi sama hati-hati dulu, sanggup tidak pergi sembahyang, takut kena curi, itu dia punya keladi dulu. Sekarang tidak sudah peduli. Jadi itulah sebab berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu bila Tuhan datang, Mbah. Sebelum ini murid-murid Yesus pikir bahwa apabila Yesus naik ke surga, dia akan kembali segera. Menunggu, menantikan kedatangannya, tidak ada. Bagus, tidak payahlah tunggu, mari kita senang-senang dulu, dia bilang. Tetapi apabila dia datang, seperti dalam perumpamaan ini, di sanalah yang tidak setia akan dihukum. Sebab itu, tetapi ketahuilah, dia bilang, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu siap sedia karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pada saat Tuhan tidak mau kasih tahu yang dia datang 2024. Kalau dia kasih bilang, oh saya akan datang pada 2024, kamu akan berdosa sampai 2023 ujung bulan, barulah kamu bertobat. Dia tidak mau macam itu. Dia mau supaya kita Kristen 24 jam. Iblis mau menjatuhkan manusia 24 jam dalam sehari. Tetapi sebab itulah kita harus menjadi seorang Kristen 24 jam dalam sehari. Iblis tidak akan puas menjatuhkan kita. Coba kamu tidak bisa sembahyang 1 bulan, kamu tidak ada masalah itu. Masih promota, kamu tidak ada masalah. Sebab kenapa? Sebab kamu sudah berada dalam genggaman si iblis. Mana dia mau kacau kau dalam kurungan sudah, dalam kandang. Tapi kalau kamu terlepas, di sana dia mengacau kamu. Tapi jangan takut. Tuhan kita lebih besar daripada kuasa-kuasa si setan dan si jahat. Dan di sini juga, zaman ini lebih banyak orang mati, lebih banyak orang dirompak, lebih banyak orang dibunuh karena tidak ada persiapan. Mereka sibuk dengan handphone mereka, dengan game mereka. Banyak rumah-rumah dimasuk pencuri pada siang hari sebab anak-anak main game, ibu bapak main game juga, tinggal handphone, tiada yang menjaga persekitaran. Anjing kena ambil, kena curi, kena barbecue. Walaupun anjing tapi dijaji anjing kiu. Jadi itulah saudara-saudari, berjaga-jagalah. Ingat, tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Carilah sesuatu yang kekal, yang boleh menjaminkan keselamatan kita. Apa yang diperlukan untuk semua ini? Kita lihat pembacaan kedua pada hari ini. Iman. Iman diperlukan, tetapi bukan iman yang mati. Iman yang keluar, iman yang bertindak. Seperti dikatakan oleh pembacaan kedua pada hari ini. Apa yang dikatakan oleh Ibrani. Yang dikatakan di sini, ya, saya tunggu dulu apa yang dia katakan itu.
Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Kita lihat nenek moyang kita, Abraham, Nabi Abraham. Kita lihat dia kan sudah tua, 75 tahun tuh, nakalanut sudah itu. Istri dia bernama Sarah pun sudah nakalanut. Tetapi mereka mempunyai iman sebab Tuhan berjanji akan menjadikan mereka, Abraham mempunyai anak seperti bintang di langit, pasir di lautan. Dan dia menjanjikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Walaupun dia sudah mandul, walaupun dia sudah limpas menopause, walaupun dia sudah tidak boleh beranak lagi. Tetapi karena iman Abraham, Tuhan telah memanggil dia keluar daripada tempat kesilasan dia, pergi ke tempat yang dia pun tidak tahu. Dia tidak ada Waze dan GPS. Tetapi iman telah membawa dia ke sana. Dan Sarah yang tidak mempunyai anak nih sebab sudah tua, sudah nakalanut, dan dia tahu dia mempunyai iman lebih ke hadapan. Dan pada umur dia yang sudah tua, dia menerima anak yang dinamai Ishak. Sebab waktu dia melahirkan anak itu, dia ketawa berhabis terisak-isak. Jadi itulah sebab kita lihatkan bagaimana iman penting untuk keselamatan. Tapi kalau kita mempunyai iman dan tidak ada tindakan, sia-sia saja iman itu. Menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan di sini dia katakan kan, apa dia katakan di sini? Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang beralas kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Tuhan yang memberi janji itu setia. Selalunya kita akan putus asa. 1-2 hari kita berdoa tidak ada jawaban, terus kita tinggalkan gereja. Kita berdoa supaya anak kamu lulus pemeriksaan, tapi gagal, terus kita tinggalkan gereja. Macam mana dia beli pas? Kalau dia tidak belajar, kamu berdoa saja tidak guna, mesti ada perbuatan. Dan itulah sebab iman harus diikuti dengan tindakan. Dan harus keluar seperti Abraham. Dia tidak boleh, Tuhan bilang, pergilah ke tempat tanah yang saya akan berikan kepada kamu dan kepada anak cucumu. Kalau Abraham yang ada iman tuh, tidak payah keluar pun boleh. Tetapi dia tidak mau iman dia mati, dia keluar. Walaupun tidak ada Google Map. Tapi dia mempunyai iman, kepercayaan kepada Tuhan. Sebab itulah dalam Injil pada hari ini, apa yang ditekankan oleh Yesus adalah supaya kita mempunyai persiapan. Dan untuk mempunyai persiapan akan kedatangan Tuhan harus diikuti dengan mempunyai iman. Kalau kita tidak ada iman, macam mana kau menantikan kau akan terjatuh juga. Seperti contoh, kemarau panjang berlaku di satu tempat. Dan semua orang berdoa. Dia bilang itu Father, dia bilang kan, oke, kita pergi Padang sebab sudah 3 bulan kemarau. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan akan turunkan hujan. Awal pagi lagi beribu orang datang pergi satu padang itu dan mereka berdoa memanggil hujan. Tapi tidak ada satu yang ada bawa baldi dan payung. Hanya seorang anak kecil saja bawa baldi dan payung. Sebab dia mempunyai iman. Yang lain-lain itu ada iman tapi menunggu, tidak membawa. Jadi itulah, tanya diri kita, adakah kita mempunyai iman terhadap Tuhan selama ini ataupun ikut-ikut saja? Ataupun selama ini kita tidak ada persiapan sebab kita sibuk dengan kerja-kerja duniawi, mengumpul harta. Dan bila sudah banyak kita tidak kongsikan. Dan bila gempa bumi, bila kebakaran, bila banjir, bila tanah runtuh, barulah kita garuk kepala kita yang tidak gatal.
Menyesal pun tidak guna, sudah kan. Macam garang pula saya mau cakap nih. Tapi hanya mau mengingatkan kita apa ini? Supaya kita mempunyai iman kepada Tuhan. Dan kalau kita mempunyai iman, kita harus, bagi saya kan, selama saya jadi pada ini kan, bila saya tanya umat-umat kan, kamu ada iman kah? Ada, dia bilang. Jadi berapa kali sudah kamu tidak pergi sembahyang? Dia bilang 7 kali. Berarti kamu tidak ada iman itu. Kalau mau ada iman, mesti diikuti dengan kerinduan. Kalau tidak ada kerinduan, kamu tidak akan datang ke gereja. Saya mempunyai iman, berarti pergi sembahyang pun saya oke, bah. Tapi kamu tidak akan dapat menyambut tubuh Kristus dan mendengar firman-Nya. Nah, sebab itulah saudari, iman harus ditanam dalam hidup kita, diikuti dengan tindakan dan kerinduan. Supaya kamu merindui Tuhan, dan bila kamu merindui Tuhan, kamu akan setia kepada Dia. Kalau kamu tidak ada kerinduan, tidak ada iman, kamu tidak akan setia kepada Dia. Macam juga seorang istri, bagi saya 2 menit setengah lagi ya. Sorry, panjang sedikit, sebab penting ini, supaya kita dapat mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan pada bila-bila masa. Macam sekarang, Dia hadir dalam sabdanya. Kamu sadarkah? Tidak sadarkan? Dia hadir dalam sakramen tubuh dan darahnya. Kamu sadarkah? Tidak akan habis kebiasaan. Dia hadir dalam community kita. Kamu sadarkah? Tidak akan, sebab kamu hanya macam kasih fulfill saja kamu punya tanggung jawab. Ini bukan saya katakan kamu untuk kita semua termasuk diri saya. Jadi sebab itulah kalau kita mempunyai iman, kita akan setia. Macam juga suami istri. Dia setia menantikan suami dia pulang dengan penuh kerinduan dan pengharapan. Kalau istri itu tidak mempunyai cintanya kepada suaminya, dia akan keluar awal-awal lagi sebelum suami dia balik. Jadi itulah sebab iman adalah harta kita yang sebenar. Memiliki iman kepada Kristus. Dia tidak akan dimakan ngengat, dia tidak akan bertegar. Saya ulang balik, kebahagiaan kita bukan bergantung apa yang kita miliki, apa yang kita ada, tapi bergantung apa yang kita kongsikan kepada orang yang memerlukan. Iman akan tetap mati kecuali kita kongsikan, kita keluar dan kita wartakan kabar baik ini kepada orang yang memerlukan. Barulah iman kamu ada arti. Maka itu saudari, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan Yesus anaknya supaya setiap diri kita diselamatkan. Jadi jangan sia-siakan iman kamu, jangan pernah penat untuk mengimani Tuhan, jangan pernah bosan untuk datang ke gereja, jangan pernah bosan untuk memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sila berdiri.